Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Isma'u قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai siang hari ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai siang hari ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensyukuri segala anugerah Allah ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di samping itu, seluruh nikmat Allah, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jemaah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Judul khutbah kita pada Jumat kali ini adalah hakikat makna hijrah. Jemaah hamba Allah, apa itu hijrah? Hijrah berasal dari kata hajar. Secara bahasa artinya adalah berpindah. Kemudian makna hijrah itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama,
hijrah dengan makna intiqalul makani. Yang kedua, hijrah dengan makna intiqalul amali. Kemudian yang ketiga, hijrah dengan makna intiqalul hal. Yang pertama, hijrah dengan makna intiqalul makani. Intiqal artinya adalah berpindah, makan artinya adalah tempat. Jadi intiqalul makani, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka ketika Nabi berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, itu tandanya Nabi berpindah tempatnya. Yang pertama berada di kota Mekah, kemudian menuju kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, jemaah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, hijrah dengan makna intiqalul amali. Berpindahnya perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik dan yang terbaik. Dulu ketika kita berada di tahun 1444 Hijriah, mungkin hanya sholat maghrib yang kita laksanakan, mungkin hanya sholat isya yang kita laksanakan. Sholat subuh selalu kita tinggalkan. Sholat zuhur, asar, karena aktivitas kita yang padat, yang luar biasa, akhirnya sholat zuhur, sholat asar kita tinggalkan. Maka kita mesti intiqalul amali, berpindah dari amal yang tidak baik kepada yang baik dan yang lebih baik dan yang terbaik. Ketika kita masuk kepada tahun 1445 Hijriah, yang dulunya sholat subuh tak kita laksanakan, hari ini kita istiqamah melaksanakan sholat subuh. Ketika kita berada di tahun 1444 Hijriah, sholat zuhur sering kita tinggalkan, sholat asar sering kita lupakan. Maka ketika kita masuk di tahun 1445 Hijriah, asar zuhur istiqamah kita laksanakan. Ketika kita berada di tahun 1444 Hijriah, hanya sholat maghrib yang kita laksanakan berjamaah. Sholat subuh tak pernah kita laksanakan berjamaah karena kita bangun selalu terlambat. Sholat zuhur juga demikian. Sholat asar juga kita kerjakan sendiri, kita tak berjamaah. Sholat isya juga kita sendiri tak berjamaah. Ketika kita masuk di tahun 1445 Hijriah, maghrib kita berjamaah, isya kita berjamaah, zuhur kita berjamaah, subuh kita berjamaah, asar kita berjamaah, lebih baik dari sebelumnya. Ini yang kita kenal dengan istilah intiqalul amali. Dulu di tahun 1444 Hijriah, kita berinfak, kita bersedekah hanya satu kali dalam satu pekan. Maka ketika kita masuk di tahun 1445 Hijriah, hari-hari kita hendaknya kita isi dengan infak, sedekah dan sebagainya. Dulu infak kita ketika kita berada di tahun 1444 Hijriah hanya 5.000 rupiah, hanya 10.000 rupiah. Maka ketika kita masuk di tahun 1445 Hijriah ini, naik level infak kita dari 5.000 menjadi 10.000, dari 10.000 menjadi 20.000, dari 20.000 sampai 50.000, 100.000 dan tak terbatas. Itu yang kita kenal dengan intiqalul amal.
Kemudian yang ketiga, makna hijrah itu adalah intiqalul hal, berpindahnya keadaan kita dari keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, dari keadaan yang baik kepada yang lebih baik dan yang terbaik. Maka jemaah hamba Allah, ketika kita masuk di tahun baru 1445 Hijriah, ada doa yang kita dianjurkan untuk membacanya. Apa doanya? Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, wahai Zat, wahai Allah yang merubah setiap keadaan, hawwil halana, hawwil ahwalana, rubahlah keadaan kami, rubahlah keadaan-keadaan kami, ila ahsanil ahwal, kepada keadaan yang terbaik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketika kita masuk di tahun 1445 Hijriah, kita mampu betul-betul berhijrah dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik dan yang terbaik, berhijrah dari keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, lebih baik dan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, jemaah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita ingin betul-betul berhijrah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini khatib dengan singkat akan menyampaikan, lakukanlah 5 langkah. Yang pertama, selalulah memuhasabah diri kita. Yang kedua, setelah kita muhasabah diri, kita evaluasi diri, tahu di mana lebih kita, tahu di mana kurang kita, tahu bagaimana ibadah kita. Langkah kedua, lakukan at-taghyir, segera berubah diri kita dari yang tidak baik kepada yang baik dan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, lakukan muraqabah, awasi diri kita, yakinkan di dalam diri kita bahwa Allah senantiasa mengawasi diri kita. Dengan siapapun kita, dimanapun kita berada, yakinkan di dalam hati kita bahwa Allah senantiasa mengawasi diri kita. Kalau keyakinan itu sudah tertanam di dalam hati kita, maka secara otomatis diri kita sendirilah yang akan mengawasi diri kita. Kemudian yang keempat, lakukan mu'aqabah, beri sanksi kita dengan amal saleh kalau kita pernah melakukan dosa. Kemudian yang terakhir, istiqamahlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamahlah meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 5 langkah ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan mampu berhijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik dan yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.